Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama Ibu Feby Widyastuti. Ibu akan mengajar mata pelajaran matematika kelas 9. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pembelajaran pagi hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Izin atau sakit? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perpangkatan atau bilangan berpangkat. Apakah di sini pernah ada yang mendengar perpangkatan? Baik, dulu waktu kita SD kita pernah belajar mengenai pangkat 2 atau pangkat 3. Contohnya, 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Atau 4 pangkat 3 itu artinya 4 kali 4 kali 4. Jadi apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Contohnya, 2 pangkat n itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak n faktor. Oke, jadi bilangan berpangkat tadi apa? Benar. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Secara definisi atau bentuk umumnya, A pangkat n itu artinya A kali A sebanyak n faktor. Dengan A adalah bilangan pokok dan n adalah pangkat atau eksponen. Sebagai contoh yang pertama, kalau saya punya 7 kali 7 kali 7, itu artinya dia A-nya adalah 7. Nah, N-nya adalah perkaliannya ini sebanyak berapa? Karena ini sebanyak 3, jadi N-nya atau pangkatnya adalah 3. Contoh yang kedua, kalau saya punya 2 pangkat 3, jadi ini udah bentuknya seperti ini, kita disuruh jabarkan, itu artinya 2 kali 2 kali 2, yaitu perkalian 2 sebanyak 3 kali. Contoh yang ketiga, kalau saya di sini mempunyai min 2 dikali 3, di sini negatifnya kita kurung kemudian dipangkatkan 3, itu artinya sama aja dengan min 2 dikali min 2 dikali min 2. Negatif dikali negatif positif 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif ke 8. Dari sini kita bisa menyimpulkan jika ada bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka akan menghasilkan nilai bilangan negatif. Jadi kalau bilangan negatif dia dipangkatkan ganjil akan menghasilkan bilangan negatif. Dan kemudian contoh yang keempat, jika di sini saya punya negatif 2 dipangkatkan 2, itu artinya sama aja dengan negatif 2 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif positif 4. Jadi dari sini kita juga bisa menyimpulkan yaitu jika ada bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap akan menghasilkan suatu nilai bilangan positif. Dari sini, jadi kita sudah dapat menyimpulkan 2 kesimpulan dari contoh sehingga dapat memudahkan kita saat mengerjakan soal nanti. Contoh yang terakhir, kalau di sini saya punya negatif 2 dikali dipangkatkan 3, karena di sini tidak dikurung, itu artinya dengan negatifnya dia tetap yang kita pangkatkan hanya 2-nya aja, berarti 2 dikali 2 dikali 2. Berarti sama aja dengan negatif 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi kalau negatifnya tidak dikurung, berarti yang dipangkatkan hanya 2-nya saja. Bagaimana? Ngerti ya? Baik, yang selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat dapat mempermudah kita untuk mengerjakan operasi bilangan berpangkat nantinya. Yang pertama adalah jika ada
A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama saja dengan A pangkat M ditambah N. Sebagai contoh, jika di sini ibu punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 ditambah 2, berarti 2 pangkat 5. Sifat yang kedua, jika ada A pangkat N dibagi A pangkat N sama saja dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Sebagai contoh, kalau ibu punya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama saja dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2, berarti 2 pangkat 1. Sifat yang ketiga, kalau ada A kali B kemudian baru dipangkatkan dengan M itu sama saja dengan A dikali M, B dikali M. Contohnya, kalau ibu punya 2 kali 3 dipangkatkan 2 itu sama saja dengan, kalau kita manual itu kan sama saja dengan 2 kali 3 dikalikan lagi 2 kali 3. Di sini 2 kali 2 berarti kan 2 1 ditambah 1 dikali 3 kali 3 berarti 3 1 ditambah 1. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sifat yang keempat, kalau di sini ibu punya A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan M itu sama saja dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, kalau ibu punya 2 pangkat 3 kemudian dikali 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali 2, berarti 2 pangkat 6. Sifat yang terakhir, yaitu jika ada A per B kemudian dipangkatkan M itu sama saja dengan A kita pangkatkan dengan M, yang B juga dipangkatkan dengan M. Contohnya, kalau ibu punya 2 per 3 pangkat 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 2 dan per 3 pangkat 2. Bagaimana? Sudah mengerti ya tentang sifat-sifat bilangan berpangkat? Baik, di sini ibu sudah punya contoh. Contoh yang pertama, kalau ada 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3, bagaimana caranya? Di sini ibu bisa menggunakan 2 cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan definisi, yaitu 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Kalau ibu jabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kemudian dibagi dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Di sini bisa kita coretkan sehingga menjadi 2 pangkat 2. Yang kedua, bisa menggunakan cara sifat, yaitu karena di situ kita menggunakan ini sifatnya pembagian 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 bisa menggunakan sifat ini. Jadi langsung pangkatnya kita kurang kan dibagi karena jadi 2 pangkat 5 dikurangi 3 berarti 2 pangkat 2. Yang nomor 2, di sini ada 9A dikali B dikali A pangkat 2 dikali 3B kuadrat. Sama saja dengan yang A kita kembangkan dengan A, 9A. Di sini A-nya pangkat 1, di sini pangkatnya 2. Karena dikali menggunakan sifat, berarti pangkatnya ditambah. Berarti A pangkat 1 ditambah 2 dikali 3B, ini pangkat 1 ditambah 2. Berarti 9A pangkat 3 kali 3B pangkat 3 sama saja dengan 9 kali 3 8 9 kali 3 8 maaf 27 ya. 27A pangkat 3 B pangkat 3. Yang nomor 3, kalau ada 23 B pangkat 8 dikali 24 B pangkat 11 per 46 B pangkat 15. Berarti kita kumpulkan 23 kali 24 karena dikali berarti pangkatnya ditambah 8 tambah 11 per 46 B pangkat 15. Ini bisa kita coret. Ini 1, ini 2, ini kita coret, ini 12. Jadinya tinggal 12D 8 tambah 11 19. Karena ini kita dibagi berarti dikurangi min 15. Berarti 12D 19 kurang 15 4. Jadinya 12D pangkat. Baik, selanjutnya adalah pangkat bulat negatif pada bilangan berpangkat. Di sini kalau ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Berlaku juga sebaliknya, jika ada 1 per A pangkat min N itu artinya sama saja dengan A pangkat N. Contohnya, yang pertama kalau saya punya 2 pangkat min 3
3 itu artinya sama saja dengan 1 per 2 pangkat 3. Dari sini kita sudah bisa menghitung nilainya, yaitu sama saja dengan 1 per 2 kali 2 kali 2 sama saja dengan 1 per 8. Yang kedua, kalau saya punya 1 per 2 pangkat min 3 itu artinya sama saja dengan 2 pangkat 3, yaitu 8. Yang selanjutnya adalah pangkat 0 pada bilangan berpangkat. Di sini kalau ada A pangkat 0 itu artinya sama saja dengan 1. Contohnya, kalau saya punya 12 pangkat 0 itu artinya 1. Kalaupun 100 pangkat 0 sama dengannya juga 1. Dengan syarat A bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana? Sudah jelas? Baik, yang selanjutnya adalah penerapan perpangkatan pada kehidupan nyata. Banyak sekali penerapan perpangkatan yang dapat kita gunakan pada kehidupan nyata. Contohnya, pada bidang biologi adalah pembelahan sel. Pada bidang pemerintahan, contohnya seperti ini. Berdasarkan data BPJS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 juta jiwa. Sedangkan luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5 km kuadrat. Berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa? Baik, di sini kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Di sini yang diketahui apa aja? Benar. Yang pertama adalah jumlah penduduk Pulau Jawa. Jumlah penduduk di sini ada 130 juta jiwa. Artinya 130 juta nolnya ada 6 ya. Atau sama aja dengan 1,3 kali 10 pangkat 8. Kenapa kok 8? Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini berarti 1,3 kali 10 pangkat 8. Yang kedua yang diketahui adalah luas Pulau Jawa di sini adalah 1,3 kali 10 pangkat 5. Sekarang kita sudah bisa mencari kepadatan penduduk. Jadi kepadatan penduduk itu sama saja dengan jumlah penduduk dibagi dengan luas pulau. Berarti sama saja dengan 1,3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 1,3 kali 10 pangkat 5. Di sini 1,3-nya bisa kita coret. Di sini dia berlaku sifat pembagian kemarin. Jadi sama saja dengan 10 pangkat 8 dikurangi 5, yaitu 10 pangkat 3. Atau kepadatan penduduknya sama saja dengan 1.000. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Baik, cukup sekian untuk materi bilangan berpangkat. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, kalian wajib mengerjakan latihan soal, yaitu latihan 1.4 pada halaman 46 di buku paket matematika kalian, yaitu nomor 2-5. Pilih satu soal untuk setiap nomor. Jadi kalian bebas, cuma cukup pilih satu soal pada setiap nomor 2-5. Kemudian dan satu nomor 9. Bagaimana? Sudah mengerti? Baik, untuk itu Ibu mau tutup pembelajaran pada materi ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat, tetap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.